Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dahu. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim yang ditakdirkan bergerak jantung-jantung kita, bergerak paru-paru kita, digerakkan oleh Allah, berada di dalam masjid yang mulia ini. Pada saat saudara-saudara kita yang lain sedang sakit di rumah sakit, pada saat saudara-saudara kita yang lain ada yang sudah terbujur kaku di bawah tanah di alam kubur, kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan bisa duduk bersimpuh bersama-sama melaksanakan sholat Jumat yang mulia. Kalau bukan ditakdirkan oleh Allah, pastilah kita berada di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, alias tempat maksiat. Cuma alhamdulillah minta. Tapi dipilih oleh Allah kita di sini. Kalau bukan dipilih oleh Allah, maka pada hari ini kita mungkin juga sudah berada di alam kubur. Tapi dipilih oleh Allah untuk bermunajat, menunjukkan ketunjukan kita kepada Allah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, kalau saja penduduk negeri itu benar-benar takut pada Allah, benar-benar imannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan barakah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka secara beruntun. Maka takut itu secara bahasa itu adalah takwa. Jadi kalau kita merasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya datang barokah dari langit dan bumi.
takut pada saat sendirian, takut pada saat banyak orang, takut dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pelanggaran. Maka yang melakukan itu semua takut kepada Allah, jaminannya adalah diturunkan barokah kepadanya. Apa makna barokah itu? Barokah itu standar minimalnya adalah subul khair. Standarnya sama, tidak ada penurunan kualitas. Kalau sudah menurun grafiknya itu bukan barokah. Kalau sudah kemampuan daya beli sudah menurun sehingga membeli barang menjadi mahal, itu namanya tidak barokah. Standar minimal itu sama. Kalau sudah terjadi inflasi, harga makin naik, itu tidak barokah. Karena barokah itu kemampuan yang terus bertambah, kemampuan daya beli, kemampuan untuk hidup lebih baik, itu namanya barokah. Mengapa kita kemudian bisa dicabut barokahnya itu? Karena menunjukkan rasa tidak takut kepada Allah, tidak takut untuk siap-siap pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke alam kubur, lalu kemudian bersiap-siap di padang mahsyar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sumpahnya Allah, maka begitu kita sedang melakukan maksiat, segeralah minta ampun kepada Allah agar distempel oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai orang yang sedang takut pada Allah. Nanti hutang-hutangnya dibayar, nanti kebutuhan-kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Allah, nanti anak-anaknya jadi barokah, bukan menjadi musibah. Karena menunjukkan rasa takut kepada CCTV langit, menunjukkan rasa takut kepada penglihatan yang maha luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Begitu tergelincir, segera beristighfar. Itu adalah kaum yang nanti akan diturunkan barokah. Kalau tidak, jumlahnya banyak, mayoritas, tapi tidak takut kepada Allah, maka dicabut barokahnya. Harga melesat naik, tidak terjangkau, tidak mampu membeli barang-barang mahal, kesehatan berkualitas mahal, pendidikan berkualitas mahal. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan ketika sudah dalam kondisi air bah itu sudah menghabiskan infrastruktur, suprastruktur, bangunan-bangunan, fondasi ekonomi sudah dihancurkan oleh banjir itu, maka cara kembalinya adalah menunjukkan rasa takut kepada Allah supaya kelihatan dari langit, menunjukkan rasa takut. Menunjukkan rasa takut ini dengan beristighfar, minta ampun pada Allah. Tadi tergelincir, ya Allah, tidak ada yang tahu anak dan istri saya tergelincir, ya Allah. Tidak ada yang tahu mertua saya, tidak ada yang tahu anak buah saya, tidak ada yang tahu murid-murid saya tergelincir, saya minta ampun, ya Allah. Kalau kaum itu sudah begitu semuanya, maka turun barokah dari langit, disemburkan dari bumi. Tapi kalau tidak, maka air yang turun dari langit menjadi penyakit, menjadi banjir, menjadi longsor, menjadi bencana. Air yang banyak itu kemudian tidak bisa diminum, bahkan menjadi banjir dan penyakit kalau direbut dan diminum. Tapi kalau sudah barokah, maka air yang dari langit itu tidak asam, tidak memiliki kadar garam tinggi, segar diminum, tidak menimbulkan bencana, penyakit. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan di dalam surat Nuh, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Segera-segera beristighfar kepada Allah. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Yang rakyat, yang pejabat, yang laki-laki, yang wanita, yang anak-anak dan orang tua, minta ampun semuanya, minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Nanti Allah yang Maha Pengampun menurunkan ampunannya. Dan tidak ada yang tidak berdosa, yang namanya manusia itu, termasuk yang sedang berkhutbah sekarang. Maka takwa yang diingatkan tiap pekan itu adalah supaya kita dapat barokah.
anak-anak mereka. Maka kata Nabi SAW, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Segera taubat, nanti Allah memberikan ampunan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti dari langit akan diturunkan air yang barokah, yang tidak jadi banjir, yang tidak menyebabkan penyakit, yang tidak menyebabkan gagal panen, barokah. Dan menjadi minuman darah yang barokah, bukan darah yang berpenyakit. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan nanti kalian dicukupkan hartanya dan diberi anak-anak yang barokah, bukan anak yang kalau dilihat oleh mata kita ngeselin, bukan anak keturunan yang kita lihat menyakitkan hati, tapi anak yang barokah. Taubat, tunjukkan ke langit, taubat. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan kalian dicukupkan hartanya, dibayarin sama Allah semuanya. Tobat, istighfar. Itu sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dan termaktub di dalam surat ini. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nanti kalian dikasih kebun. Nanti kalian dikasih aset tanah. Ketika kita sedih di negeri yang mayoritas muslim ini, tanah-tanahnya direbut oleh asing, maka banyaklah bertaubat kepada Allah, menunjukkan rasa takut kepada Allah. Nanti dikembalikan aset-aset itu, kebun-kebun, tanah-tanah yang bukan kebun kering kerontang, tapi kebun yang menghasilkan. Yaj'alakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang kebunnya itu dengan sungai yang mengalir deras, irigasinya bagus, bukan irigasi yang dikorupsi, bukan saluran irigasi yang dirusak oleh pejabat-pejabatnya, tapi dia diberi oleh Allah kebun yang barokah. Maka diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kemudian setiap hari Jumat, hari pertama hari Ahad, hari kedua hari Isnin, hari ketiga hari Selasa, hari keempat hari Rabu, Arba'ah, hari yang kelima hari Kamis. Kenapa hari yang keenam tidak disebut hari keenam? Dia disebut hari konsolidasi, namanya Al-Jumu'ah. Maka di surat chapter yang menjelaskan itu dalam Al-Jumu'ah disebutkan ini hari konsolidasi, dan perintahnya adalah mengingatkan takut lagi pada Allah, supaya kampung-kampung, supaya kecamatan-kecamatan, supaya kabupaten-kabupaten, supaya provinsi-provinsi, supaya negara-negara itu barokah turun dari Allah. Disiram mereka yang kemudian korupsi, penegak-penegak hukum yang tidak jujur disiram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya tunjukkan ke CCTV langit, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita tergelincir segera istighfar. Namanya manusia juga begitu, termasuk yang sedang berkhotbah ini. Semoga kita rajin minta ampun kepada Allah begitu tergelincir, dan keluarga kita barokah, dikasih anak-anak barokah, dikasih harta barokah, dikasih negeri barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Subhanallah. Maka mereka yang rajin takwa, takut kepada Allah, akan menjadi ikhlas dan bergantung hanya kepada Allah. Ketika sedang butuh pengobatan anak-anak yang biayanya tidak terjangkau, maka bergantunglah pada Allah As-Samad, karena Allah As-Samad sudah melihat rasa takut kita ditunjukkan hari demi hari. Maka ketika kita sedang kesulitan keuangan, bergantunglah pada Allah As-Samad. Allah tempat bergantung, maka niscaya turunlah bantuan pada kita bertaubat hari demi hari. Maka ketika kita sedang kesulitan untuk membayar biaya-biaya kehidupan dan anak-anak yang sedang sakit, minta ampun kepada Allah agar diselesaikan oleh Yang Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala, agar diselesaikan Allah yang Maha Perkasa mengobati seluruh penyakit, agar diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan berbagai perkara yang kemudian menjadi ujian bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita beristighfar mengaku salah. Manakala ada tangan, kaki, kemaluan, mata, telinga, kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdosa. Manakala ada janji-janji yang belum ditepati, kita berdosa. Manakala amanat menjadi teladan untuk anak dan pasangan kita belum ditunjukkan secara sempurna, kita berdosa. Manakala kita belum sempurna menyempurnakan kebaikan kepada orang tua, kita berdosa. Maka panggillah barokah itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام يا الله يا ذو الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله yang tajam melihat dosa-dosa hamba-Nya. Inilah kami mengaku salah ya Allah. Terdapat goreng-goreng aib dan dosa di tubuh ini ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau sisakan aib-aib di tubuh ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami meninggal husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami minta ampun juga untuk anak-anak dan pasangan kami ya Allah. Terimalah amal-amal ibadahnya ya Allah, wirid-wiridnya ya Allah, bacaan Qurannya ya Allah. Ampunilah anak-anak dan pasangan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ketika kedua orang tua kami berada di alam kuburnya, terangkan, luaskan ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa ibunda ya Allah, ibu yang lelah membesarkan kami, menggendong kami saat kedinginan di tengah malam, menyelimuti kami saat ketakutan dan rasa panas demam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, membesarkan kami dengan kasih sayang-Nya. Jangan Engkau gelapkan kubur ibu kami ya Allah. Jangan Engkau bongkar aib ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa ayahanda kami ya Allah. Sesungguhnya ayahanda kami lelah mengisi lambung-lambung kecil kami dahulu. Panas hujan ya Allah. Allah, terimalah bacaan Quran ayah dan ibu kami ya Allah. Terimalah saum puasa Ramadan ayah dan ibu kami ya Allah. Terimalah sedekah-sedekahnya ya Allah. Muliakanlah ayah dan ibu kami di padang mahsyar. Ya Allah, jangan pernah Engkau permalukan, jangan Engkau bongkar aib ayah dan ibu kami di padang mahsyar. Muliakanlah ya Allah, muliakanlah ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dari azab dunia dan akhirat ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami pandai mendoakan kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami pandai mendoakan kedua orang tuanya.
Jadikan anak-anak kami santun lisannya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami pandai beramal soleh. Jadikanlah anak-anak kami menjadi teladan kawan-kawannya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ibadallah. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah